saya kagum, saya hormat dan kagum sama Cak Nun. Dan saya merasa benar-benar stunting ini adalah masalah besar bagi bangsa kita. Kan juga algoritma pemilu, saya misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ono sing menang kita iki. Wis ono sing menang karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga. Dan tadi Cak Nun juga berani. Stunting ini adalah karena rakyat kita banyak yang kurang gizi. Kurang gizi karena pemerintah. Dan pemerintah yang dipimpin Pak Jokowi. Saya dipermusuhkan dengan orang-orang yang sebenarnya saya sayangi dan saya cintai. Dan Bu Mega tidak terpengaruh sedikit pun oleh permusuhan itu. 9-10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek. Ini terus karena bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat perjalanan sudah. Indonesia termasuk yang harus bersyukur. Walaupun kami mengerti, saya mengerti, saudara-saudara masih mengalami kesulitan yang sangat besar. Dan karena itulah saya masih mau berjuang untuk rakyat. Saya masih mau bekerja untuk rakyat, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi itu saja. Stunting ini harus kita basmi. Fir'aun dari Soeharto ke Jokowi. Sejatinya Fir'aun itu bukan nama orang atau raja, tapi sebutan atau gelar yang disematkan pada tiap raja Mesir kuno. Kerajaan Mesir kuno sendiri sudah berdiri ribuan tahun, yakni sejak 3150 Masehi sampai 31 Masehi. Sepanjang itu tercatat ada ribuan raja yang disebut juga Fir'aun yang memerintah dengan beragam nama. Alkitab pernah merujuk sebuah kisah Fir'aun, baik yang hidup di era Nabi Yusuf. Suatu hari, dalam tidurnya sang Fir'aun bermimpi melihat 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 lembu gemuk. Di mimpi yang lain dia juga melihat 7 bulir gandum kurus yang layu menelan 7 bulir gandum yang bernas dan berisi. Seorang pemuda Ibrani bernama Yusuf menarsifkan mimpin sang raja bahwa akan datang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun pula kelaparan. Yusuf menyarankan agar selama 7 tahun masa kelimpahan, Fir'aun menimbun gandum sebagai persediaan pangan untuk waktu 7 tahun kelaparan yang bakal melanda negeri itu. Pada 23 Maret 1990, Elman Saragih mengutip kisah tersebut dalam tajuk Media Indonesia. Dia menganalogikan antisipasi Fir'aun dengan apa yang juga telah dilakukan Presiden Soeharto untuk menghadapi potensi kemarau panjang pada tahun itu. Soeharto antara lain menginstruksikan Bulog dan kalangan perbankan agar melakukan persiapan, terutama untuk kelancaran kredit pengadaan pangan. Walaupun apa yang dikemukakan Media Indonesia itu ujian buat Soeharto, tulis mantan pemimpin redaksi Pikiran Rakyat Budania Kartawijaya di dalam blognya. Tak pelak tulisan Elman itu menggegerkan Indonesia. Pasalnya, di benak orang Indonesia, Fir'aun itu tokoh jahat. Departemen Penerangan akhirnya memberikan peringatan keras kepada Media Indonesia. Elman pun kena sanksi, diberhentikan dari jabatan dan dimutasi ke Medan. Predikat Fir'aun secara negatif ada dalam sejumlah surat di dalam Al-Quran, antara lain An-Naziat ayat 24. Belasan tahun setelah lengser sebagai penguasa Orde Baru, Soeharto diberi predikat sebagai Fir'aun dalam konotasi negatif. Hal itu bermula ketika Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa
pada akhir Mei 2015 mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada dua mantan presiden, yakni Soeharto dan Kiai Abdurrahman Wahid. Roy Murtado, pendiri media Islam Progresif, Islam Bergerak, dan pendiri pesantren ekologis Misyikat Al-Anwar, Mempahlawankan Soeharto, mempahlawankan Fir'aun di Indo Progress. Roy memaparkan sejumlah alasan. Belakangan, predikat Fir'aun dalam konotasi negatif juga dituduhkan kepada presiden oleh sejumlah tokoh. Mantan Ketua MPR Amin Rais setidaknya pernah menganalogikan pemerintahan Jokowi dan kisah Fir'aun. Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Laskar FPI, Abdullah Hemamahua, pun pernah mengibaratkan pertemuan timnya dengan Jokowi di istana pada pertengahan April 2021 seperti Nabi Musa mendatangi Fir'aun. Dalam 2 hari terakhir ini, giliran MH Ainun Najib yang menjadi sorotan publik karena secara lugas menyebut Jokowi sebagai Fir'aun. Negara itu namanya sempat menjadi trending topik di Twitter. Dia dikritik dan disayangkan banyak orang. Cak Nun adalah budayawan dan pemimpin komunitas pengajian Ma'iyah di Yogyakarta. Sejak 1980-an, dia juga dikenal sebagai kolumnis yang produktif di banyak media. Tulisan-tulisan atas namanya menjadi daya tarik sendiri sehingga membantu jumlah tiras penjualan media. Memasuki era reformasi, Cak Nun seperti puasa menulis dan tampil di media. Salah satu alasannya, dia merasa sudah banyak orang yang pintar menulis dan berbicara melontarkan aneka kritik sebebas-bebasnya tanpa takut ditangkap aparat. Cak Nun kemudian lebih intens dengan Kiai Kanjeng dan komunitas pengajian Ma'iyah. Salah satu yang diajarkan kepada jemaahnya adalah bahwa ucapan itu harus baik dan efeknya harus diperhitungkan. Dia juga mengaku telah meminta maaf kepada keluarganya, juga pertama-tama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cak Nun sama sekali tak menyinggung apakah permintaan maaf juga disampaikan kepada Jokowi dan keluarganya. Tapi sejauh ini, Jokowi juga sepertinya tak pernah memusingkan hal-hal semacam itu. Pada 11 Juli 2018, saya dan rekan Erwin ikut menemani pemimpin redaksi Detik.com, Lin Yumiyanti, mewawancarai Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Salah satu isu yang kami gali waktu itu adalah sosok calon wakil presiden yang diinginkan Jokowi untuk mendampinginya di periode kedua 2019 sampai 2024. Isu lain adalah soal hubungan Jokowi dengan Amin Rais. Sejak Jokowi digadang-gadang untuk menjadi gubernur DKI Jakarta, Amin yang sama-sama orang Solo nyaris tak pernah menyampaikan penilaian positif terhadapnya. Sebaliknya, Jokowi tak pernah menghiraukannya, seolah tak terganggu oleh segala cercaan yang dialamatkan kepadanya. Dia cuma menggeleng saat ditanya kenapa tidak pernah membalas kritik-kritik Amin Rais. Kali ini Jokowi yang saat itu didampingi Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Mahmudin, meresponsnya dengan tertawa sambil menutupi mulutnya dengan telapak tangan. Meski tak sampai terbahak, tapi pundaknya sedikit terguncang. Dia lalu menegaskan bahwa dirinya sama sekali tak punya masalah pribadi dan tak punya prasangka apapun dengan tokoh reformasi itu. Begitu juga saya kira terhadap MH Ainun Najib, yakni Soeharto dan Kiai Abdurrahman Wahid. Roy Murtado, pendiri media Islam Progresif, Islam Bergerak, dan pendiri pesantren ekologis Misyikat Al-Anwar, mempahlawankan Soeharto, mempahlawankan Fir'aun di Indo Progress. Roy memaparkan sejumlah alasan. Belakangan, predikat Fir'aun dalam konotasi negatif juga dituduhkan kepada presiden oleh sejumlah tokoh. Mantan Ketua MPR Amin Rais setidaknya pernah menganalogikan pemerintahan Jokowi dan kisah Fir'aun. Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Laskar FPI, Abdullah Hemamahua,
pun pernah mengibaratkan pertemuan timnya dengan Jokowi di istana pada pertengahan April 2021 seperti Nabi Musa mendatangi Firaun. Dalam 2 hari terakhir ini, giliran MH Ainun Najib yang menjadi sorotan publik karena secara lugas menyebut Jokowi sebagai Firaun. Gegara itu namanya sempat menjadi trending topik di Twitter. Dia dikritik dan disayangkan banyak orang.